Shalom, shalom sejahtera, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda berjaya melalui kehidupan Anda pada hari ini. Bagi Anda yang pertama kali bersama kami, Anda bersama saya, Gloria Lungat, sebagai penyampai perkongsian renungan awan biru. Bagi Anda yang setia bersama kami, saya ucapkan terima kasih, tetaplah kekal bersama kami. Sebentar kita akan mendengar dan menikmati perkongsian firman Tuhan. Oleh itu, jangan berganjak dari skrin Anda. Sila bersama kami sehingga selesai. Perkongsian kita pada kali ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sehingga ayat yang ke-18. Demikian pembacaan Alkitab. Garis besar di atas, pesan terakhir. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Berdasarkan teks ini kita akan mengambil pelajaran sebuah tema, yaitu pesan terakhir. Kita tidak mengubah tema yang ditulis pembacaan sebentar tadi, yaitu pesan terakhir. Teks ini ditulis oleh Rasul Paulus, seorang rasul yang besar, seorang rasul yang mandiri, seorang rasul yang dipenjara, namun ia telah menghasilkan banyak surat yang pada hari ini menjadi sebagian dalam Alkitab kita dan menjadi bacaan dan juga menjadi pengejaran kepada kita, mendatangkan berkat kepada kita pada hari ini. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, Paulus dalam penjara dan usianya sudah lanjut, pergerakannya sangat terbatas. Paulus mengalami pengkhianatan dan ia pernah ditinggalkan keseorangan menghadapi pengadilan. Saat-saat ia memerlukan sokongan moral, memerlukan penghiburan, kekuatan, namun orang-orang seimannya meninggalkannya sendiri menghadapi pengadilan. Inilah Paulus, seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang besar, rasul yang begitu berdikari sekali. Namun demikian, walaupun ia seorang rasul yang berdikari, rasul yang hebat, tapi ia masih memerlukan pertolongan rakan-rakan sepelayanannya. Dan ini kita boleh lihat di dalam pesan terakhir Rasul Paulus ini kepada Timotius. Dalam pesan terakhir Rasul Paulus kepada Timotius ini, ada 4 pesan
pesan yang sangat sederhana tapi memberi pelajaran kepada kita pada hari ini. Pesan yang pertama kepada Timotius yaitu Paulus menggesa Timotius untuk datang segera kepadanya. Dalam ayat yang ke-9, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Pesan yang kedua, yaitu Timotius menghendaki Paulus juga membawa serta Markus datang kepadanya. Sebab pelayanan Markus sangat penting baginya. Yaitu dalam ayat yang ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Dan yang ketiga, pesan yang ketiga kepada Timotius, yaitu membawa jubahnya, kitab-kitab, dan perkamen. Di dalam ayat yang ke-13, jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Jubah adalah sebuah pakaian yang dipakai di bagian luar, sangat besar dan tebal, digunakan pakai pada waktu musim sejuk, untuk menghangatkan, memberikan keselesaan kepada tubuh badan kita. Dan juga Paulus memesan Timotius membawa kitab-kitabnya, juga perkamen. Perkamen adalah sejenis alat tulis yang diperbuat daripada kulit hewan. Jadi dalam pesan yang ketiga ini kita dapat lihat di sini bahwa Paulus sangat mementingkan kesehatannya. Ia menjaga dirinya, menjaga keselesaan, dan penting sekali kesehatan kepada tubuh badan dia. Dan yang dalam pesan yang ketiga ini kita juga dapat melihat di sini bahwa Paulus sungguh pun dia di penjara. Dia sangat bijaksana menikmati masa-masanya di penjara dengan berkualiti, yaitu walaupun dia seorang yang terpelajar, namun ia masih tetap belajar, masih membaca kitab-kitab. Ya. Dan juga Paulus seorang yang menulis, ya, suka menulis, dan buktinya pada hari ini kita membaca kita membaca 2 Timotius ini, pesan terakhir ini pada hari ini. Saudara dan saudari, ya, kita dapat di sini ya, pesan-pesan ini sungguh pun sederhana, namun punya pelajaran yang penting bagi kita. Pesan yang keempat kepada Timotius yaitu Paulus menghendaki Timotius juga berwaspada, ya. Berwaspada terhadap Alexander dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Jadi kita harus berwaspada terhadap mereka yang jahat terhadap kita, terhadap mereka yang menentang ajaran kita. Harus berwaspada. Ya. Jadi itu pesan yang keempat kepada Timotius. Dan apa yang kita lihat di sini, bahwa Paulus, walaupun dia seorang rasul yang berdikari, seorang rasul yang hebat, namun ia tetap merasakan ia masih memerlukan rakan seperjuangannya di dalam pelayanannya, terlebih lagi ia di dalam penjara. Dan juga apa yang kita pelajari di sini, saudara dan saudari, Paulus membuat teman-teman sepelayanannya merasa begitu penting. Paulus menghargai ya, pertolongan teman-teman sepelayanannya. Dan apa yang kita juga pelajari di sini, Paulus begitu menjaga kesehatan tubuh badannya, dan Paulus menggunakan waktu-waktunya dengan baik. Menjadi sewaktu ia di penjara, waktunya di penjara menjadi begitu berarti, ia menjadi begitu berkualiti, di mana ia punya banyak masa untuk membaca, untuk belajar, dan menulis surat, untuk meneguhkan, untuk menghiburkan, untuk menasihati, ya, menegur jemaat-jemaat Tuhan. Dan sehingga pada hari ini kita membaca banyak tulisan-tulisan Rasul Paulus.
Saudara dan saudari, juga Paulus juga seorang yang sentiasa waspada. Walaupun dia seorang yang berpendidikan, terpelajar, seorang yang begitu punya pendirian yang sangat kuat, yang teguh, ia tetap berwaspada. Sungguh pun ia di dalam penjara, sungguh pun ia terpenjara, ia masih tetap menjaga pelayanannya. Istimewa sekali daripada orang-orang yang menentang, berusaha berbuat jahat terhadap dia dan pelayanannya. Apa yang kita pelajari di sini dari Rasul Paulus? Rasul Paulus sungguh pun dia dalam penjara, sungguh pun dia terbatas, sungguh pun usianya sudah lanjut. Mungkin pada waktu itu orang-orang yang memenjarakannya, mereka mau melumpuhkan pelayanannya. Mereka mau membuat Injil yang diberitakan oleh Paulus itu terberhenti sampai di penjara itu saja. Namun saudara dan saudari, justru karena Paulus dalam penjara, Paulus punya banyak masa untuk belajar, untuk membaca, untuk menulis surat, dan dihantarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan hingga pada hari ini kita membaca surat-surat Rasul Paulus. Adakah Paulus membiarkan pelayanannya mati begitu saja? Adakah Paulus membiarkan pelayanannya terkubur begitu saja? Adakah Paulus membiarkan pelayanannya terpenjara sama seperti dia terpenjara? Tidak. Sungguh pun Paulus terpenjara, tetapi kebenaran-kebenaran firman Tuhan, didikan ajarannya terpencar keluar di beberapa penjuru. Bahkan sungguh pun Paulus terpenjara, Paulus menghasilkan ramai anak didiknya yang keluar untuk melayani. Dan kita dapat melihat ini di dalam suratnya. Dalam pembacaan sebentar tadi, ada beberapa teman-teman seperjuangan, sepelayanannya keluar melayani. Meninggalkan dia, tapi untuk melayani di tempat-tempat yang lain. Saudara dan saudari, pada hari ini kita menghadapi wabak penyakit. Pada hari ini kita menjaga penjarakan kita. Aktiviti kita dikurangkan. Pada hari ini ada gereja yang langsung tidak boleh beribadah. Ada gereja yang boleh beribadah, tetapi mereka harus bergiliran. Jemaatnya harus bergilir untuk beribadah. Dan ada orang langsung tidak boleh beribadah. Adakah kita pada hari ini berserah pada keadaan kita pada hari ini? Kalau kita lihat Paulus yang terpenjara, dia menggunakan apa yang boleh ia lakukan. Apa yang boleh ia lakukan? Menulis surat dan mengirim surat-surat kepada jemaat-jemaat, gereja-gereja Tuhan pada waktu itu. Dan pada hari ini kita punya alat komunikasi lebih daripada menulis surat. Ada banyak jenis alat komunikasi yang kita ada pada hari ini. Selain daripada bertelepon, kita boleh message, kita boleh save di Facebook, kita boleh live di Facebook, kita boleh buat grup WhatsApp, ada messengers, ada Twitter, dan banyak lagi. Saudara dan saudari, perkongsian kita pada kali ini, kita bukan berbicara tentang betapa hebatnya alat komunikasi yang ada pada zaman ini. Tapi perkongsian kita pada kali ini mengajar kita bahwa kita harus menggunakan dengan bijaksana, dengan sebaik yang mungkin apa yang kita ada pada hari ini. Dunia mungkin melumpuhkan kita. Dunia mungkin coba memenjarakan pergerakan kita. Memenjarakan pergerakan kita untuk melayani. Dunia mungkin memenjarakan pergerakan kita untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang, untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi, apakah yang kita boleh lakukan? Ada banyak perkara yang kita boleh lakukan. Kalau Paulus, dia cuma boleh selain daripada membaca, berdoa, memuji Tuhan, Paulus menulis surat. Dan kita pada hari ini, kalau kita berkata saya tiada alat komunikasi yang canggih, apa yang kita ada? Diri kita. Kita ada Alkitab. Kalau kita tidak ada Alkitab sekalipun, tapi kita ada diri kita. Apa yang ada pada kita? Hati kita, pikiran kita, mulut kita. Kita boleh guna pakai untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan.
Jangan biarkan keadaan yang menimpa kita pada hari ini untuk membataskan kita, untuk melumpuhkan kita, untuk mematikan pergerakan kita untuk datang kepada Tuhan. Ada banyak hal, saudara, yang boleh memenjarakan kita, yang boleh membataskan kita untuk bertumbuh dalam iman kita, dalam kerohanian kita sebagai orang Kristen. Bukan saja wabak penyakit yang ada pada hari ini. Bukan saja corona yang boleh memenjarakan kita. Ada banyak, saudara. Sila bertanya pada diri kita. Mungkin ada penyakit yang selama ini memenjarakan kita, membuat kita murung, membuat kita mengasingkan diri kita karena kita merasa kita sakit. Mungkin ada sesuatu yang memenjarakan kita. Kita merasa rendah diri, kita merasa malu, sehingga kita memenjarakan diri kita, sehingga kita menjauhkan diri kita daripada orang lain. Paulus terpenjara, tetapi pikirannya tidak, idenya tidak, dan ide pikirannya tidak sampai di situ saja, bahkan keluar, terpancar. Buktinya, hari ini kita membaca tulisan-tulisannya yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Saudara dan saudari, ya, mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita pada hari ini. Adakah kita berserah pada keadaan kita pada hari ini? Adakah kita berserah pada keadaan kita yang terbatas pada hari ini? Mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Mari kita menggunakan apa yang kita ada. Mari kita bangkit. Mari kita bangun. Mari kita memulai dengan apa yang kita ada, yaitu diri kita sendiri. Mari kita gunakan apa yang kita ada pada hari ini untuk berkongsi kebaikan, untuk berkongsi firman Tuhan, untuk menguatkan, untuk menghiburkan, untuk saling bertegur sapa sesama kita. Mungkin pada hari ini kita tidak boleh berjabat tangan. Mungkin pada hari ini kita tidak boleh saling merangkul, saudara. Tapi kita boleh saling merangkul di dalam doa kita. Kita gunakan apa yang kita ada pada hari ini. Jangan biarkan keadaan yang buruk memenjarakan kita. Jangan biarkan keadaan kita yang murung, penyakit apapun itu yang membatasi kita, yang membuat kita terpenjara. Jangan biarkan itu membuat kita memenjarakan diri kita dan menjauhkan diri kita dari ibadah kita, dari pertemuan kita dengan Tuhan. Karena sesungguhnya pertemuan dengan Tuhan bukan saja kita lakukan di gereja, bukan saja kita lakukan dalam perkumpulan yang ramai, tetapi kita sendiri boleh datang kepada Tuhan. Karena sesungguhnya inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara dan saudari, semoga Anda diberkati dengan perkongsian kita pada kali ini. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.